Mas Bimo bagaimana menanggapinya meskipun masih kandang banteng tapi harus effort ekstra ini untuk memenangkan Andika Perkasa, Mas Bimo? Betul, kami yakin bahwa Pak Andika sebagai seorang Purnawirawan Jenderal TNI dan Pak Hendi yang cukup mempunyai pengalaman banyak di birokrasi pemerintahan daerah, ini adalah satu persembahan terbaik untuk rakyat Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kita menginginkan bagaimana Jawa Tengah ke depan adalah Jawa Tengah yang dipercayakan selama ini kepada PDI Perjuangan yang, mohon maaf, saya tidak merendahkan yang lain, belum pernah di dalam pilkada kita itu kalah, karena memang jawaban-jawaban aspirasi menyangkut kepentingan rakyat itu kita wujudkan betul. Bahkan 21 kepala daerah kita punya di Jawa Tengah, kalau ditambah dengan wakil itu kita dapat 27 dari 35 kabupaten kota. Yang itu adalah dengan sustain, termasuk mohon maaf saat kita dalam posisi di luar pemerintahan waktu saat 10 tahun Pak SBY. Maksud saya begini, bahwa kesungguhan Partai PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri mengkhususkan melihat Jawa Tengah ini betul-betul bukan hanya kehendak elit kepentingan kami di tingkat pusat, tapi bagaimana kebutuhan rakyat Jawa Tengah yang sangat plural, baik di kalangan nasionalis maupun kalangan Nahdliyin dan kalangan Muhammadiyah dan yang lainnya termasuk kalangan kultural, ini betul-betul menjadi sesuatu tugas dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan hal-hal yang menyangkut dari rakyat oleh rakyatnya kan nanti pada saat mencoblos gubernur untuk rakyat kan 5 tahun. Kami telah menjawab dari pilkada ke pilkada termasuk sebagai pilihan gubernur di Jawa Tengah itu adalah memberikan kepuasan kepada rakyat Jawa Tengah. Kami tidak tinggi hati atau kami gegabah atau jumawa, hal-hal yang menyangkut kritikan, masukan dari berbagai komponen masyarakat, ya, ini adalah sebagai suatu cara kita untuk berkaca dan membenahi diri ke depan termasuk 3 bulan ini. Kemudian kenapa kami sekarang mengusung sendiri? Kami mengajak seluruh partai politik untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah secara bersama-sama. Ya. Hal ini juga kita tunjukkan di dalam kita mengusung bupati atau wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan berbagai keragaman partai yang ada di Jawa Tengah. Tapi kami percaya bahwa sebutan kandang banteng sebenarnya lebih tidak dari kami. Sebutan kandang banteng adalah lebih dari persepsi masyarakat yang selama ini kami dipercayakan di dalam proses pileg dan pilkada itu mendapatkan kepercayaan masyarakat yang terus menerus. Orang melihat kok PDI Perjuangan terus-menerus menang pilkada di Jawa Tengah, kemudian ada sebutan kandang banteng. Baik. Tapi hal yang penting bahwa kepercayaan ini akan kita wujudkan ke depan dengan 2 sosok gubernur dan wakil gubernur yang kita usung dalam pilkada 2024 ini untuk persembahan masyarakat Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Mas Habib seperti apa? Ya, yang disampaikan Mas Arya Bima memang mendekati kebenaran, justru itu menjadikan pemicu semangat kami bahwa nggak bisa anggap remeh di Jawa Tengah, walaupun kita partainya banyak sekali, walaupun tokoh yang kita usung elektabilitasnya tinggi sekali baik di posisi calon gubernur maupun wakil gubernur, tidak bisa anggap enteng. Ya, kita bisa mengantarkan Pak Ahmad Lutfi dan Tats Yassin untuk menang kalau memang semua semua partai yang ada di situ termasuk dan terutama juga para calonnya kerja all out ya mulai saat sekarang ya, karena kan sudah jelas ya, pasangannya sudah jelas, tinggal pelaksanaan kompetisinya saja. Jadi mulai sekarang sudah all out. Itu yang perlu menjadi ya pengingat buat rekan-rekan terutama yang di grassroots ya, jangan anggap sepele ya. Belum pernah dalam sekian puluh tahun ada calon di luar PDI Perjuangan yang menang, tapi bukan hal yang mustahil. Kalau kita ikhtiar ya, kita semangat ya, kita kompak ya, insya Allah ya bisa mengantarkan kemenangan. Kalau bagaimana kemudian Mas Agung menanggapinya? Ya, kalau saya melihat memang dalam tanda petik sementara ini per malam ini ya, saya melihat ada keunggulan di sisi Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Tats Yassin. Kenapa?
karena ada wow factornya di sana, ya ini pas di Mas Ahmad Tasyadsin ya. Jadi ketika merekrut beliau itu saya kira bukan perjuangan yang mudah, apalagi beliau anggota DPD terpilih dengan raihan suara yang luar biasa fantastis, ya saya lupa berapa juta seperti itu, 3 jutaan mungkin something. Intinya ketika ini dikawinkan Pak Ahmad Lutfi yang memang memiliki ceruk pemilih nasionalis, kemudian Pak Tasyadsin pemilih religius santri yang memang berbasis mengakar kuat di sana, ini hijau merahnya dapet gitu. Nah, kejutan ini yang saya kira kalau memang bisa dioptimalkan oleh mesin-mesin politik partai pengusungnya, ini akan bisa menghadirkan snowball effect yang akhirnya bisa mengantarkan kepada kemenangan, dan kandang banteng tadi semakin bisa dibantah karena per malam ini saya lihat ada ke arah sana seperti itu. Walaupun tendensi itu masih perlu diuji karena masih ada sekitar 3 bulan lagi waktunya, dan ini masih waktu yang panjang lama, tapi saya berharap PDIP bisa dalam tanda petik memastikan ya, bisa mengorkestrasi mesin-mesin politiknya di seluruh kota kabupaten untuk memastikan gubernurnya nggak kecolongan. Karena kalau tidak, ya tendensi yang saya bilang per malam ini itu bisa menjadi kenyataan. Karena pasangan Pak Andika dan Pak Hendi ini memang secara elektoral, personal, kurang ideal karena irisan masanya sama. Dan perjuangan untuk merambah ke curug pemilih yang hijau dan religius tadi, itu memang harus melibatkan multi aktor yang lain di luar nasionalis tadi ya. Supaya apa? Supaya tendensi kemenangan di sisi Pak Ahmad Lutfi Tasyadsin bisa terreduksi juga. Dan masih ada peluang, masih ada kesempatan, tapi yang penting jangan terlena. Kemudian dan harus terus hati-hati seperti itu. Oke, pemirsa, kalau tadi sudah bahas kantung suara sudah, elektabilitas sudah, kendaraan partai politik juga sudah. Tapi untuk pilkada kita juga harus tahu faktor-faktor lain yang juga menjadi penentu kemenangan adalah yang pasti figur, pemirsa. Kira-kira figur nanti bisa tidak menjual kepada masyarakatnya. Sebenarnya seperti apa karakter dari masyarakat Jawa Tengah? Sesaat lagi. Mas Toto, yang pertama mungkin saya tanya di segmen ini, sebenarnya karakter dari masyarakat Jawa Tengah itu seperti apa? Haruskah kemudian orang yang besar dan juga lahir di Jawa Tengah menjadi penentu kemenangan? Ternyata Mas Toto belum tersambung ya bersama dengan kita, dan sekarang mungkin saya langsung tanyakan saja kepada Mas Bimo. Mas Bimo, nah bagaimana ini Andika Perkasa ini? Kira-kira kalau kita lihat dari faktor kedaerahan, ini seberapa dekat dengan karakteristik pemilih masyarakat Jawa Tengah, lahir dan besar di Jawa Tengah tidak atau bagaimana? Ya, tadi kapasitas, kemudian integritas, dan kedekatan dengan rakyat. Kita tidak mengusung orang Pak Andika dan Mas Hendi. Kita mengusung ide dan gagasan. Visi kita tahu betul bagaimana rakyat Jawa Tengah ini adalah rakyat yang mempunyai pemahaman tentang nasionalisme kerakyatan dan hidup dan tumbuh di lautan masyarakat yang religius. Pengalaman kita, baik itu gubernur, bupati, wali kota, selalu dekat dengan kalangan religius. Bahkan rakyat Jawa Tengah, rakyat wong cilik, satu tarikan nafas dengan kehidupan kawan-kawan Nadilin, kawan-kawan dari Muhammadiyah, kawan-kawan dari LDII, kawan-kawan dari MTA, itu bisa dibuktikan. Bagaimana kedekatan gubernur maupun wali kota, bupati yang diusung PDI Perjuangan sangat dekat dengan pesantren. Ya, di Solo kita selalu menang, berkembang pendidikan Muhammadiyah, berkembang pendidikan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, pemilih PDI Perjuangan di Jawa Tengah sebagian besar adalah warga Nadilin dan warga Muhammadiyah. Jadi dalam sosok kepemimpinan kita tahu persis kebutuhan rakyat Jawa Tengah tentang kesejahteraan. Ya. Hasta prasetya yang dicantumkan di dalam mengusung seorang calon kepala daerah, kita selalu mendahulukan yang namanya kebijakan orientasi publik, kesehatan, pendidikan, ya. Kemudian perumahan, sandang pangan, kebersihan kota yang demikian bagus di wilayah Jawa Tengah. Saya tidak terlalu pesimis mengenai hal yang diinginkan masyarakat Jawa Tengah dengan sosok figur Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi adalah sosok yang bisa menjawab berbagai hal yang menyangkut keinginan dan kehendak rakyat Jawa Tengah. Kami tidak terlalu skeptis, memang Pak Andika dari Purnawirawan TNI dan Pak Hendi dari PD Perjuangan. Mas Bimo, tapi kedekatan dengan kalangan religius kami sangat dekat.
Baik, bagaimana Saya kira kalau itu. ya Mas Bima, terima kasih. Mas Habib seperti apa untuk Ya. Ahmad Lutfi? Kita melihat ya, Pak Ahmad Lutfi ini lama sekali bertugas ya di kepolisian di daerah Jawa Tengah. Ya. Mulai Wakapolres, Kapolres, Wakapolda, Kapolda dan beberapa posisi-posisi lain. Di posisi-posisi tersebut dalam konteks Polri pemeliharaan Kamtibmas ya, banyak sekali bersinggungan dengan masyarakat. Yang paling terasa teringat sampai sekarang adalah zaman pandemi ya. Di situasi sulit itu ya, Pak Ahmad Lutfi termasuk salah satu yang mengambil inisiatif, setahu saya ya, ikut membantu ya, berkontribusi besar dalam bagaimana menangani masalah tersebut ya. Begitu juga masalah-masalah lainnya ya, yang memerlukan pendekatan humanisme. Nah ini itu sukses sekali dilakukan oleh seorang Ahmad Lutfi, karena saya paham ini karena memang saya di Komisi 3 DPR RI ya, dalam setiap raker kan kita baca kita pelajari kinerja masing-masing Kapolda ya, bagaimana interaksinya dengan masyarakat. Pak Ahmad Lutfi ini termasuk salah satu Kapolda yang hampir tidak pernah diadukan di RDPU, di rapat dengar pendapat, karena ada masalah ya. Berarti kan secara kontrario kami menganggap memang nggak pernah mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak adil ya selama di posisi tersebut, sehingga penerimaan masyarakat terhadap Pak Ahmad Lutfi, masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Ahmad Lutfi menurut saya sangat-sangat baik. Bagaimana kalau Mas Agung melihatnya bahwa ternyata tidak harus putra daerah ya, tidak bisa harus lahir dan besar di sana, tapi punya kedekatan, bahkan juga mesinnya jalan bisa menjadi penentu? Iya, saya sering menyederhanakan ada 3 faktor. Pertama soal personal branding, tadi sudah banyak kita ulas bagaimana rekam jejak dia, visi misinya, program-programnya dan seterusnya. Yang kedua ada isu branding. Ini kalau bisa menyentuh sosiodemografi masyarakat Jawa Tengah. Ambil contoh di sana didominasi perdesaan ketimbang perkotaan, kemudian tingkat pendidikannya lebih mayoritas SD. Terus yang ketiga dari sisi pendapatan menengah ke bawah, kisaran 2-4 juta. Kemudian yang menarik pekerjaannya paling banyak didominasi pekerjaan tidak tetap, buruh ya. Kemudian yang kedua petani, pekebun. Nah yang ketiga itu ibu rumah tangga. Nah artinya apa? Pak Andika Perkasa, Mas Hendy, kemudian Pak Tadsyasin bersama Pak Ahmad Lutfi itu harus mampu menghasilkan program-program yang relevan dengan kelompok sosiodemografi itu. Misalkan soal sembako gimana biar nggak mahal, lapangan kerja bagaimana biar meluas dan mereka punya pekerjaan tetap. Terus yang ketiga, bagaimana pula isu-isu yang konkret di perkotaan, macet, sampah, banjir, polusi udara dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan maksimal dalam isu-isu yang mereka hadapi nanti dan itu bisa dikerjakan, itu akan menarik pemilih. Dan disinilah intinya dari pilkada itu, bagaimana kandidat mampu setelah punya personal branding, dia bisa mengakomodasi isu-isu tadi supaya apa? Bisa menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menggerakkan mesin-mesin politiknya, ya, party branding, mesin politik branding, supaya apa? Supaya kemenangan semakin dekat, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga kepada Mas Bimo, dan tadi ada Mas Yunarto Wijaya. Nah, kita lihat nanti bagaimana kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusung di sini, mesin-mesin partai politik, bahkan juga figur dari calon tersebut untuk Pilkada Jawa Tengah.